Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel dan TikTok Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya bersama dengan Bapak Khairul Ikhwan. Selamat sore, Bang. Sore, tolong. Bapak Khairul Ikhwan ini adalah salah satu calon wali kota Padang. Dan barangkali perlu saya ingatkan juga sama Bapak Ibu, Bapak Khairul Ikhwan ini mungkin masih ingat dengan Bapak Irwan Praetno. Beliau adalah adik daripada Bapak Iwan Praetno dan kakak dari Bapak Adib Alfikri, Kepala Dinas Pendidikan ya, yang saat ini menjadi DPM PTSP Provinsi Sumatera Barat. Bang, begini Bang, saya masyarakat Kota Padang sering banyak bertanya kepada saya. Dia melihat adanya beliau Bang Khairul banyak di Kota Padang. Lalu pertanyaan ke saya, Wanipin, Bang Khairul ini tinggalnya di mana nih katanya? Karena dilihat mungkin dia udah kenal, cuma kan melihat di foto kan lebih ganteng kan begitu. Dan barangkali melalui konten ini kita kepengen lebih mengenal lebih dekat sosok seorang Khairul Ikhwan itu siapa. Oke, silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadonyo ya, baik yang ada di Padang dan di luar Padang ya. Iya, di luar Padang. Nah, ini kita bisa di luar Padang yang melihat. Dan khusus Bung Firman Wanipin ini sudah lama kita ya, sejak anggota DPRD dulu ya. Iya. DPRD 99 2004. Saya dari fraksi keadilan. Ya. Ketika itu Partai Keadilan. Belum PKS, ya, belum sejahtera. Belum sejahtera. Sekarang kan sudah sejahtera. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, nah ini kan nggak lepas dari perjalanan hidup juga. Iya. Perjalanan hidup saya itu ya 99 2004 itu anggota DPRD. Nah, berarti kan sudah masuk ke politik juga kita. Iya. Sudah masuk ke politik. Dan memang kita sebelum itu sejak kuliah kita sudah aktivis, sudah biasa berorganisasi, dan sudah biasa kita mengurus organisasi dan orang-orang banyak. Iya. Terkait dengan tujuan, terkait dengan misi organisasi yang kita geluti. Macam lah ya, ketika itu kita masih mahasiswa dan pemuda. Jadi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Nah, sejak itulah kita tetap bergelut di bidang organisasi juga. Saya menjadi dosen, kemudian saya lanjut pendidikan S2, kemudian juga S3. Nah, di samping kita tetap berkiprah juga di kampus dan di profesional. Ya. Salah satunya adalah di BUMD. Saya masuk di PDAM Kota Padang sebagai Dewan Pengawas. Kemudian setelah itu saya di PDAM Kota Payakumbuh sampai sekarang. Jadi untuk terkait dengan perkembangan yang ada, perjalanan hidup saya tentu nggak lepas juga dari bicara kota atau daerah di mana saya lahir, ada ya dari orang tua dan sampai sekarang. Jadi istilahnya sebagai putra daerah, orang Padang asli. Saya orang Kuranji kan. Kuranji ya, Pak. Kuranji asli, tepatnya di Tratapane. Nah, disitulah tumpah darah orang tua saya berketurunan sampai sekarang. Jadi terpanggil tentunya melihat Kota Padang sampai hari ini. Yang tentunya kita melihat butuh katakan perbaikan atau mungkin pembenahan-pembenahan di sana sini. Dan kita merasa ini saatnya. Saya merasa sudah punya pengalaman dan ilmu. Tentu layaknya lah saya ingin lampiaskan, saya ingin aplikasikan ke kampung saya untuk pembangunan atau perbaikan Kota Padang khususnya. Nah, kebetulan memang saya diminta nih oleh partai dari PKS, silakan untuk mulai sosialisasi. Iya. Nah, jadi sosialisasi inilah yang saya lakukan dengan pasang gambar seperti disampaikan Wanipin tadi. Memang itu gambar sengaja dipasang setelah saya diminta untuk mulai sosialisasi. Saya turun ke masyarakat, ke kelompok-kelompok, simpul-simpul masyarakat ya, tokoh-tokoh dan seterusnya, termasuk dengan Wanipin ya. Hadir di sini pun ini di hotel The Primer Hotel Padang. The Primer Hotel Padang. Yang dulu Grand Jury, Bang. Dulu Grand Jury. Sekarang di lantai 15 Skyland.
Skyland. Iya. Nah, di ruangan ini yang sejuk ini ya, kita ketemu dalam rangka sosialisasi juga. Iya. Nah, terima kasih Bang Khairul Ikhwan. Bang, begini Bang. Jadi tentu Abang maju sebagai wali kota Padang itu telah menyiapkan sebuah konsep. Ya. Kota Padang ini mau Abang bawa kemana ini? Ya. Gitu Bang. Oke. Jadi sebenarnya sederhana. Kan kota Padang ini kan kota tumbuh. Iya. Kota tumbuh yang harus kita cermati ya dari periode ke periode. Jadi jangan sampai ada perbedaan-perbedaan atau ketertimpangan antara satu bagian dengan bagian lain. Yang itu akan menimbulkan efek tidak baik. Jadi sederhananya Winpin, kita bicara konkret saja. Seperti persoalan banjir. Itu dari mana datang? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk begitu saja. Iya. Air lalu tergenang sekian banyak ketika volume hujan besar, menjadilah banjir namanya. Nah itu kan bisa diurut dan dirunut. Kenapa sampai bisa terjadi banjir? Antara lain adalah tentu kondisi drainase. Kondisi drainase. Kemudian yang kedua kondisi resapan air. Ada daerah titik-titik atau kawasan yang fungsinya itu menjadi resapan air. Iya. Nah, kemudian satu lagi tata kota, pemetaan kota yang memang sudah sesuai dengan teknis bagaimana air itu mengalir sampai kepada pembuangan akhir, yaitu laut. Ya. Nah, itu lancar. Idealnya begitu kan? 3 hal ini yang mungkin harus kita evaluasi. Contoh aja untuk poin banjir. Nah, harusnya tidak terjadi seperti ini kondisi Padang yang sudah tahun berapa nih? 300 lebih ya? Iya, 300 lebih Bang. Tahun usia kota Padang. Usia yang sangat tua. Nah, itu yang harus kita cermati dan kita perbaiki. Misalnya kayak tadi, drainase. Kenapa drainase? Kita lihat mungkin ada yang tidak sesuai lagi. Atau yang banyak yang tersumbat. Nah, ini kaitannya nanti dengan lingkungan, sampah. Iya. Bagaimana tempat-tempat pembuangan sampah itu yang sesuai tempatnya, baik yang pembuangan sampah sementara dengan akhir. Iya. Kaitannya nanti dengan perilaku masyarakat. Bagaimana membuang sampah itu menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Memang membuang sampah itu di tempatnya, tidak sembarangan. Nah, ini sekali lagi ini menjadi perhatian kita juga. Sampah itu banyak berserakan. Kemudian belum nanti kita bicara green city, ya kan? Bagaimana sampah itu bisa dikelompok-kelompokkan menjadi 3 bagian kan? Yang plastiknya, yang sampah basahnya, terus sampah yang kering, misalnya gitu kan? Nah itu kan harus dikelola juga dari awal. Nah, sehingga drainase tadi itu harus di tempat mengalir air, tidak tempat sampah di situ. Nah, sekarang terjadi hari ini seperti itu. Nah, termasuk juga tadi pemetaan atau tata kelola air yang mengalir sampai ke ujungnya, yaitu ke laut. Nah, itu harus kita lihat betul mana posisi-posisi. Jadi seperti contoh, Kota Padang itu ada bandar kali, bandar yang dikali ada 5 asal. Iya. Ada Bandar Purus, Bandar Damar, ada bandar lupa nih Jati, ya kan? Yang besar itu kan Bang? Yang besar ya. Dan itu membelah kota kan? Betul. Kota. Coba perhatikan, bagaimana kondisi hari ini? Itu kan banyak terjadi penyumbatan dan penangkalan. Ya. Nah, jadi ini mohon maaf kita tidak bicara siapa yang salah atau bagaimana, tapi itulah fakta hari ini Kota Padang. Dan itu sekali lagi potensi menjadi penyumbatan atau hambatan air mengalir.